Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serayudal Stumtrem Maskapai ini merupakan perusahaan swasta yang mungkin bisa dikatakan kaya gitu ya, karena mempunyai warisan yang sangat besar ya. Kalau dilihat dari akses jalan ya, yang seluruhnya ada 131 km dari Maus sampai ke Wonosobo, atau dari Purwokerto Timur 102 km sampai Wonosobo. Nah, ini merupakan kekayaan yang luar biasa sebenarnya, karena ini milik swasta, bukan milik negara. Jadi tanah-tanah SDS tentu ada itu ya, terutama di dekat stasiun-stasiun ya, terutama ada 12 stasiun ya. Jadi di posisi stasiun itu tentu ada tanah-tanah SDS yang dipakai untuk perumahan, paling tidak pegawai SDS yang ada di tempat-tempat itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat di kota Purwokerto saja, maka kekayaan SDS atau warisan SDS itu akan kelihatan ya. Jadi sepanjang jalan Sudirman ya, yaitu dari sebuah bengkel ya, sebuah bengkel motor ya, yang juga berada pada ujung ya jalan menuju stasiun timur ya. Jadi ujung stasiun timur itu ada jalan yang sebenarnya itulah ya, kalau di seberangnya itu batas tanah milik SDS. Jadi dari situ, dari barat menuju ke timur, batas timurnya adalah toko roti Run, yang sebenarnya juga dibangun kira-kira tahun 1942. Jadi ini merupakan pabrik roti atau toko roti pada zaman Jepang. Ya, jadi ini batas SDS-nya di situ. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, jadi kalau kita lihat itu dari Perumka ya, Perumka ke arah timur RRI Purwokerto, terus di situ ada pertokoan. Nah, itu adalah wilayah SDS. Di samping kalau kita masuk ke bagian dalam, terutama Jalan Merdeka, maka Jalan Merdeka itu yang dulu disebut Jalan SDS, itu tanah-tanahnya adalah milik perusahaan itu. Nah, kecuali mungkin tanah yang dibangun untuk Bank Indonesia. Jadi menurut wawancara dan seterusnya, tanah Bank Indonesia itu bukan milik SDS gitu ya. Jadi warisannya tanah yang cukup luas. Jadi stasiunnya juga termasuk stasiun yang luas ya, stasiun SDS ya. Jadi tidak kalah dengan stasiun barat ya, milik SS gitu. Nah, kemudian juga di bagian timur perumahan pabrik gula Purwokerto itu juga ada tanah-tanah SDS yang dipakai untuk ya tempat hotel SDS. Jadi rupanya perusahaan SDS juga mempunyai perusahaan dalam bentuk perhotelan dan juga transportasi bus pada waktu itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa SDS juga mempunyai otobus ya. Jadi kelihatannya otobus itu sebagai sewaan ya bagi orang-orang yang ingin memakai kendaraan itu. Nah, sehingga perusahaan otobus itu bukan perusahaan yang melayani ya transportasi antar kota,
tetapi merupakan otobus untuk sewaan. Ya, jadi ini termasuk warisan yang besar sekali kalau dihitung dalam jumlah uang ya. Dan kemudian juga keberadaan 12 stasiun, kemudian juga 25 halte menunjukkan bahwa SDS ini merupakan perusahaan yang swasta yang besar ya, yang ternyata setelah kemerdekaan tanah-tanah milik SDS kemudian dinasionalisasikan gitu ya, dan kemudian dianggap sebagai milik dari perusahaan jawatan kereta api ya, atau perusahaan negara kereta api ya, dulu namanya PNK, kemudian PJK, PJKA, dan seterusnya. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.